Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah kita bertatap muka kembali dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Dan mudah-mudahan dengan kesempatan siang hari ini kita bersama-sama membahas sedikit tentang masalah ukhuwah al-islamiyah. Rekan-rekanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membuat gambaran indah tentang persaudaraan antara pemeluk agama Islam. Beliau melukiskan bahwa persaudaraan dalam ikatan keislaman itu seperti satu tubuh. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir yang berbunyi, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'attufihim matsalul jasadi idastaqa minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma." Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling mencintai, saling menyantuni sesama mereka adalah laksana kesatuan tubuh. Apabila satu bagian dari tubuh itu menderita sakit, maka seluruh badan turut merasakannya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas bahwasanya memperingatkan kita, indahnya keukhuwah Islamiyah itu harus kita junjung tinggi. Karena sungguh indah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Betapa erat, betapa dekat dan akrab hubungan sesama muslim, meskipun ada perbedaan, yaitu perbedaan mazhab, politik, warna kulit, suku, dan bangsa. Namun kita tetap satu tubuh. Kita harus memang saling bersaudara dalam ikatan keislaman. Inilah yang disebut ukhuwah al-islamiyah. Al-ukhuwah islamiyah mudah diucapkan, wahai saudaraku, tapi yang sulit adalah mempraktekannya. Dan aplikasinya adalah dalam berbagai situasi serta kondisi kehidupan sehari-hari. Namun perlu kita sadari bahwa mewujudkan persaudaraan Islam dalam arti yang sebenarnya merupakan kewajiban setiap muslim. Setidaknya ada 3 hal yang saya harus sampaikan kepada pemirsa semuanya, yang harus kita lakukan untuk membentengi persatuan kita sesama umat Islam, ketika hal ini termasuk dalam hak dan kewajiban ukhuwah yang ditetapkan dalam Islam. Wahai saudaraku yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui yang pertama, al-ukhuwah Islamiyah itu menutup aib saudara seiman. Rasa-rasanya tidak ada manusia yang terbebas dan bersih dari aib, cacat dan kekurangan diri. Setiap orang pasti punya kelemahan. Karenanya tidak selayaknya kita menjadi bak bunyi pepatah, gajah di pelupuk mata tak tampak, namun kuman di seberang lautan tampak. Yang harus kita sadari bahwasanya seseorang muslim itu tidak ada yang namanya bersih dari dosa, tetapi kita selalu berintrospeksi diri dan kita selalu menjunjung tinggi al-ukhuwah Islamiyah kepada saudara-saudara kita, namun saudara muslim ataupun yang non muslim. Kita harus mampu menahan diri, wahai saudaraku, untuk tidak membuka aib saudara kita. Kita jangan sampai membuka aib seseorang. Kita jaga kehormatan mereka. Kita tutupi kekurangan dengan saling melengkapi dan menyempurnakan, tidak dengan mengumbar aib mereka yang dapat menimbulkan ketersinggungan hingga berujung pada permusuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Man radda an irdi akhihi kana lahu hijaban minan nar. Yang artinya, barang siapa membela kehormatan saudara sesama muslim, maka hal itu menjadi penghalang untuknya dari api neraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Dan dikuatkan lagi dengan sabda Rasulullah SAW berikutnya. Adalah kejahatan bagi seseorang muslim mempermalukan saudara muslim lainnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kita ketahui bahwasannya hadis-hadis di atas ini perlu kita ikuti dan perlu kita peringati bahwasanya ini adalah kejahatan orang-orang yang selalu mempermalukan dan selalu menjunjung tinggi yang namanya keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat kejelekan-kejelekan yang ada di sekitar kita. Yang kedua, kita ketahui bahwasannya al-ukhuwah Islamiyah membangunnya itu dengan cara memaafkan saudara seiman. Langkah kedua ini diperlukan dalam hubungan kita sebagai makhluk sosial. Di sela interaksi sosial yang kita lakukan, mungkin ada friksi dan hal-hal lain yang mengakibatkan kesalahpahaman. Dan tak ada gading yang retak, tak ada manusia yang lepas dari kesalahan, karena pada dasarnya manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Namun sebaik-baik manusia yang berbuat salah adalah yang segera menyadari, meminta maaf, menerima maaf, dan bertaubat. Yang terkait dengan memaafkan dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Maksudnya jangan pedulikan di sini adalah jangan berdebat dengan orang yang bodoh. Orang yang takwa lembut hatinya untuk memaafkan orang lain, maka derajat orang yang memaafkan adalah dekat dengan ketakwaan. Dan mudah-mudahan kita semua saling memaafkan, dan mudah-mudahan kita semua saling memaafkan, dan terutama kita sendiri-sendiri harus saling memaafkan terhadap orang lain agar kita dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun membangun ukhuwah Islamiyah yang ketiga, yaitu berbaik sangka kepada sesama muslim. Sikap baik sangka tidak berarti kita kehilangan kewaspadaan terhadap potensi kejahatan seseorang. Baik sangka adalah akhlak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada para hambanya, kita dianjurkan untuk berbaik sangka kepada saudara kita. Tidak mudah terjebak dalam buruk sangka yang bisa mengakibatkan gangguan dalam hubungan antara sesama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaqtub ba'dukum ba'dha. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Surah Al-Hujurat Al-Ayah. Dan mudah-mudahan dengan adanya ini kita sama-sama introspeksi diri, dan mudah-mudahan dengan ukhuwah Islamiyah ini kita sama-sama selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu introspeksi selalu, dan terus menerus kita menjunjung yang namanya kebaikan, dan selalu kita eratkan kebaikan dan ukhuwah Islamiyah selalu. Mudah-mudahan ini menjadi pahala buat kita semua yang mendengarkan, dan mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita semua. Saya atas nama Abdul Muhammad Amin, mudah-mudahan kalau ada salah khilaf kata mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.